Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopiansa, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Penajam Pasir Utara yang berasal dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas koneksi antar materi dan kesimpulan serta refleksi modul 1.1. Sebelum kita mempelajari modul 1.1, ada hal yang sebelumnya kita yakini itu benar dan ternyata pada saat setelah kita mempelajari modul tersebut, hal-hal yang kita anggap benar ternyata itu adalah salah. Nah, untuk lebih tahu dan lebih jelasnya, kita bisa simak di slide berikut ini. Sebelum saya mempelajari modul tersebut, saya mempercayai bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran tersebut. Selain itu, guru harus selalu di depan dan memberikan contoh. Selain itu, sebelum kita mempelajari modul ini, yang saya pikirkan adalah pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif dan belajar harus di kelas. Nah, lalu setelah kita mempelajari modul 1.1 tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi diri saya pribadi dan khususnya mungkin teman-teman sekalian. Nah, setelah kita mempelajari modul 1.1 tersebut, maka kita yakin bahwa anak adalah kertas yang memiliki coretan baik samar atau buram yang ada sejak lahir. Artinya, murid itu bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tintanya alias di dalamnya. Dan disinilah peran guru bagaimana menebarkan tinta buram tersebut di tulisan untuk pasta panjang. Dan akhirnya pula pada setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun potensi yang ada tersebut perlu kita latih dan kita kembangkan hingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Nah, setelah kita mempelajari modul 1.1 tersebut, maka kita menyadari bahwa sepenuhnya peran guru itu adalah sebagai tutor murid kebaikannya. Artinya sebagai pendorong atau sebagai pemotivasi siswa. Jadi apa yang menjadi ide, apa yang menjadi motivasi siswa, kita sebagai guru harus mendorong dari belakang sehingga apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka ingin capai itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, setelah kita mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa belajar itu harus menyenangkan. Kita tahu bahwa kodrat anak itu adalah bermain. Maka pada saat kita memberikan hati yang senang kepada siswa-siswa kita, kepada murid-murid kita, maka apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita pelajari di kelas itu akan lebih mudah didapatkan oleh murid-murid kita. Dan setelah saya mempelajari modul tersebut, maka saya menyadari bahwa kognitif bukan yang terpenting, maka harus diselaraskan dengan budi pekerti. Yang kedua, budi pekerti itu adalah rambu, dan yang ketiga, budi pekerti akan membentuk manusia yang humanis. Dan sebagai bahan evaluasi kita, maka belajar itu tidak harus di kelas. Anak perlu berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu pertanyaan yang kedua dari modul tersebut, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Itu akan kita jawab setelah pembahasan berikut. Ya, hal pertama yang akan saya terapkan yaitu menerapkan merdeka belajar.
Yang kedua, saya akan membahas peserta didik berpikir kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan dan akhlak mulia menjadi semakin maju dan prestasinya semakin meningkat dan penampilannya makin baik, sukses untuk adiwiyata nasionalnya dan guru-gurunya makin asik, menjadi sekolah rujukannya terbaik. Terus semua harapan dan impiannya menjadi realita, bukan hanya ekspektasi aja. Semoga semakin maju dan jaya. peserta didik berpikir kreatif, inovatif, dan inspiratif. Kita bisa sama-sama menonton dari video ini. Tanah. Nah, jadi tekstur tanah itu merupakan tingkat kasar atau halusnya partikel tanah gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tekstur tanah? Kita bisa dengan cara memilih-milihnya seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana yang akan rasakan? Kasar. Nah, berarti tanah pasir ini memiliki tekstur yang kasar. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana profil atau struktur tanahnya, maka kita harus dengan cara membuat penggalian di sini dengan cara menggunakan cangkul. Nah, di situ ada cangkul. Silakan digunakan cangkulnya. Nah, kita buat dulu di sini, ambil sampelnya, silakan dicangkul. Siapa yang mau mencangkul? Ya. Next, selanjutnya sebagai seorang guru, kita juga seharusnya melakukan pembiasaan budi pekerti terhadap murid-murid kita. Nah, pada akhirnya kita akan membuat sebuah kesimpulan dari video tersebut. Bahwasanya apa yang dipersoalkan oleh Indra Dewantara, Ingarso Suntolodo Immanuel Mangunkarso Depuri Handayani, yang artinya kita sebagai guru di depan itu adalah menjadi tauladan bagi murid-murid kita, dan Immanuel Mangunkarso yang artinya kita ada di tengah, itu menjadi sebuah media bagi murid-murid kita untuk mengungkapkan sebuah ide, sebuah motivasi, sebuah inovasi dan lain-lain yang akhirnya itu adalah sebagai Tutwari Handayani kita menjadi seorang pendorong apa yang dicita-citakan oleh murid-murid kita. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan dari hasil pembelajaran modul 1.1 tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.